Mak Sora ini langsung marah, dan begitu marahnya tadi Mak Sora langsung melemparkan Al-Quran itu jatuh ke lantai. Kamu pergi, berhenti untuk mengaji. Telingaku ini panas mendengar ayat-ayat yang kau ucapkan itu. Lebih baik kamu diam. Lebih baik masuk ke kamar. Di situ Wak Saman terdengar suara seperti suara yang biasa dia dengar di telinganya itu, seperti suaranya Mak Sora yang datang memanggil namanya. Pak, 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 ayo Pak bangun. Antar aku ke pasar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana di channelnya Rahayu Pajri. Dan mungkin di sini sahabat-sahabat bertanya, mengapa kok Raden Kelana ada di channelnya Rahayu Pajri? Dan jawabannya ada di video saya sebelumnya, dan nanti linknya akan saya kirim di deskripsi. Di video saya kali ini, saya akan membagikan satu cerita pengalaman misteri di masa kecil saya, dan cerita ini pernah menjadi heboh di masanya. Bahkan cerita ini pun sampai hangat terdengar, karena kisah ini adalah kisah nyata yang memang benar-benar terjadi dan membuat heboh satu kampung. Cerita apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini? Tonton video saya sampai selesai. Baiklah sahabat-sahabat, kisah ini adalah kisah dari perjalanan seseorang ataupun kisah hidup seseorang yang memang membuat bisa diambil pelajaran atau hikmah dari perjalanan kisah tersebut. Dan kisah ini sangat terkenal, ataupun memang di masanya itu di Jambi ini memang sangat membuat satu kampung itu heboh. Dan kisah ini adalah kisah tentang pocongnya Mak Sora. Di tahun 1997 itu, saya masih ya, bisa dikatakan masih kecil lah. Waktu itu saya masih bersekolah di kelas 6 SD, dan saya tinggal di kampung di mana saya dibesarkan, di mana saya dilahirkan. Nah, tempat dan latar waktu mungkin tidak mungkin saya sebutkan, karena kisah ini menyangkut tentang aib seseorang ataupun tentang keburukan seseorang. Namun di sini saya akan menceritakan kisah yang pernah saya alami, dan kisah ini saya lihat langsung kejadiannya, dan memang bisa dikatakan kisah ini adalah kisah yang membuat geger lah pada tahun 1997 itu, tentang arwahnya atau tentang pocongnya Mak Sora yang berkeliaran di kampung. Karena di sini Mak Sora ini adalah sosok ibu-ibu yang memang bisa dikatakan sosok perempuan yang boleh dikatakan sedikit menjauh dari agama, dan memang dalam hidupnya itu memang dihabiskan waktunya itu untuk mengejar tentang hal-hal dunia. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang profil dari Mak Sora ini dan latar belakang dari Mak Sora ini. Jadi Mak Sora ini adalah seorang perempuan yang berumur sekitar 49 tahun lah, dan memiliki suami yang bernama Wak Saman,
dan satu orang putri tunggalnya itu yang bernama Tini. Nah, di masanya itu Mak Sora ini adalah seorang pedagang. Di pagi hari Mak Sora ini berdagang sayuran dengan berkeliling, dan di siang hari Mak Sora ini membuka warung kelontong ataupun warung sembako lah di rumahnya. Nah, Mak Sora ini sangat berbeda dengan Wak Saman dan anaknya si Tini ini, karena Mak Sora ini sedikit agak berbeda karena di kehidupan Mak Sora ini tidak pernah mengenal tentang agama ataupun tidak pernah menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh agama seperti sholat, bersedekah, ataupun yang lainnya. Nah, di sini Mak Sora ini seorang perempuan yang memiliki ambisi yang kuat untuk mencapai sesuatu itu dengan cara yang tidak benar. Nah, di sini Mak Sora ini berdagang. Dalam perdagangan Mak Sora ini terkenal dengan curangnya. Dari mulai timbangan yang dilakukan, pengurangan timbangan lah, dengan barang-barang dagangan yang tidak wajar dijual, kemudian dijual oleh Mak Sora ini. Namun di sini sosok seorang Wak Saman ini adalah sosok orang yang bijaksana dan memang soleh lah bisa dikatakan. Sifat itu pun menurun kepada anaknya si Tini ini. Nah, berkali-kali Wak Saman ini mengingatkan kepada istrinya, kepada Mak Sora ini, "Mak, sudahlah Mak. Mak itu untuk apa mengejar dunia? Kejarlah akhirat. Karena kita ini sudah tua, Mak. Untuk apa kita mengejar dunia terlalu? Cobalah Mak berdagang dengan cara yang benar dan jangan seperti yang Mak lakukan sekarang ini." Nah, jadi kegiatan Mak Sora itu di pagi hari sekitar jam 2 malam itu, jam 2 dini hari itu Mak Sora udah berangkat ke pasar untuk membeli sayur-sayuran untuk paginya bisa dijual untuk keliling kampung. Nah, di siang harinya itu setelah selesai berdagang sayuran, Mak Sora itu kembali membuka warung di rumahnya itu dengan warung kelontong ataupun warung sembako lah. Di sana Mak Sora ini menjual beras, minyak, dan kemudian peralatan perlengkapan-perlengkapan yang sering dibutuhkan lah oleh warga. Nah, di sini keuntungan dari Mak Sora ini adalah Mak Sora ini adalah satu-satunya orang yang memiliki toko kelontong yang berada di kampung kami itu. Nah, untuk belanja keluar itu kan membutuhkan waktu yang jauh dengan jarak yang jauh juga. Nah, di masa itu kan semua fasilitas ataupun hal-hal seperti yang sekarang ini berbeda. Karena di zaman itu memang seseorang yang ataupun orang yang memiliki warung atau toko itu sangat jarang ataupun langka. Kebanyakan mereka langsung berbelanja keluar. Nah, di sini apapun yang dijual oleh Mak Sora ini, apapun yang dilakukan dengan curangnya Mak Sora ini, orang tetap berbelanja. Namun di belakang orang berbicara tentang apa yang dijual Mak Sora itu adalah perbuatan yang salah. Karena ibu-ibu di kampung itu sering berbicara tentang kejelekan Mak Sora itu karena timbangan lah yang kurang ataupun menjual barang yang sudah tidak layak dijual kemudian dijual. Namun apalah daya, hanya Mak Sora yang bisa berjualan seperti itu. Dan di sini pun Mak Sora ini mengizinkan orang-orang untuk bisa berhutang. Nah, dengan jaminan ataupun dengan janji membayar berapa hari setelah mereka mengambil utangan gitu. Jadi memang ya boleh dikatakan Mak Sora ini adalah salah satu pedagang yang handal lah kalau untuk berdagang. Namun kelemahan ataupun kekurangan dari Mak Sora ini adalah kurang jiwa sosialnya, kemudian kurang ketaatannya dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah itu jauh dari Mak Sora. Bahkan hal miris pun pernah terjadi karena pernah suatu hari di saat Mak Sora ini ingin berangkat pergi ke pasar itu, sedangkan suaminya ini sedang melakukan sholat tahajud di tengah malam. Nah, sontak Mak Sora itu langsung marah terhadap suaminya itu dengan mendorong suaminya yang lagi sholat. Nah, di sini pun perilaku dari Mak Sora ini bukan perilaku yang baik yang ditunjukkan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan Mak Sora ini pun sering berkata-kata kasar kepada suaminya itu karena suaminya ini adalah seorang
tipe suami yang memang betul-betul baik dan memang suaminya ini tidak terlalu banyak macam-macam lah ataupun neko-neko lah. Wak Saman suaminya ini adalah seorang suami yang betul-betul penyabar dan selalu mengalah dengan apa yang dilakukan Mak Sora kepadanya. Itu dia tetap hanya tersenyum dan bahkan dia mendoakan Mak Sora ini agar Mak Sora ini bisa insaf dan bisa merubah sikap jeleknya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, pada suatu pagi pun kata-kata kasar pun sering terucap dari Mak Sora ini kepada Wak Saman ini. Sudah Pak, untuk apa Bapak itu sholat? Yang kita butuhkan ini uang Pak, uang, bukan sholat. Sekarang lebih baik Bapak pergi ke pasar ataupun pergi ngojek dan pulang dengan membawa uang. Jangan pulang dengan tidak membawa uang. Nah, kata-kata seperti itu pun sudah sering terucap dari Mak Sora ini kepada Wak Saman. Namun memang Wak Saman ini adalah orang yang baik dan orang yang penyabar. Dia hanya bisa mengurut dada dan selalu berdoa dalam hatinya, ya Allah ya Tuhanku, luluhkanlah hatinya ya Allah agar perilaku istriku ini menjadi lebih baik lagi dan ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Nah, di sini pun Mak Sora ini adalah memang sosok perempuan yang dengan ya kalau bahasa sekarang itu mak-mak yang cerewet lah, mak-mak yang suka marah-marah ataupun ya tipe mak-mak yang judes lah kalau bahasa sekarang ini. Nah, di sini pun anak satu-satunya ini pun alhamdulillahnya itu tidak mengikuti dengan sifat seperti Mak Sora ini. Anaknya ini tumbuh dengan remaja yang soleha, rajin mengaji dan sholatnya itu tidak pernah tinggal. Mungkin membawa kebiasaan dari ayahnya itu diikuti oleh anaknya. Nah, di sini pun kita bisa menilai bahwa seorang anak itu tidak sepenuhnya bisa memiliki karakter seperti ibunya. Bisa dia salah satu itu bisa mengikut kebiasaan dari ayah ataupun orang lain yang dilihatnya lebih baik. Nah, di sini Wak Saman dan Tina ini tetap selalu berdoa kepada Allah agar Mak Sora ini bisa bertobat. Nah, singkat cerita, Mak Sora ini kemudian entah apa musibah ataupun memang teguran dari Allah, tiba-tiba Mak Sora ini terjatuhlah dari kamar mandi dan kemudian Mak Sora ini mengalami stroke ringan. Nah, di sini mungkin Allah memberi teguran kepada Mak Sora. Namun di tengah sakitnya pun Mak Sora ini sifatnya tidak berubah. Bahkan di tengah sakitnya pun sifat jeleknya ini makin menjadi-jadi. Tetap di sini si Tina dan si Wak Saman ini selalu bersabar dan mengingatkan Mak Sora ini bahwa sudahlah Mak, mungkin Allah memberi teguran kepada Mak agar Mak ini bertaubat. Ingat Allah Mak, sebut nama Allah. Bukannya Mak selalu mengingatkan tentang uang, harta, jualan. Itu semua Mak setelah mati akan kita tinggalkan. Terus Mak Sora ini menjawab dengan lantangnya, sudah, kamu diam saja. Kamu itu laki-laki bodoh, tidak bisa apa-apa. Aku yang mencari uang di sini. Aku semua. Kamu bisa apa? Wak Saman hanya bisa terdiam dan selalu terdiam apabila Mak Sora ini berucap atau berkata-kata kasar kepadanya. Nah, di sini memang ternyata Mak Sora ini adalah, jadi di sini Mak Sora ini memang kalau orang Jambi itu bilang Mak Sora ini salah satu perempuan yang punya isi lah ataupun punya ilmu kebatinan. Nah, mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena apa yang diucapkan dengan Mak Sora itu dengan hentakan itu jadi membuat siapapun akan terdiam. Nah, kalau orang Jambi bilang Mak Sora ini memiliki ilmu kebatinan yang jenisnya seperti pembungkam, ataupun orang-orang tuh bisa takut dengan Mak Sora ini. Ada satu cerita yang pernah saya dengar itu adalah, jadi seseorang pernah berhutang kepada Mak Sora ini dengan janji berapa hari kemudian. Nah, namun di sini orang tersebut hanya melihat muka Mak Sora aja, orang itu langsung terbirit-birit lari ketakutan. Padahal Mak Sora cuma melihat doang tanpa berkata-kata. Nah, di sini pun
orang-orang mengetahui bahwa Mak Sora ini memang memiliki ilmu kebatinan. Namun mungkin dengan ilmu yang dia miliki itu membawa dia dalam kesesatan. Nah, kita kembali dengan keadaan Mak Sora yang stroke ringan, yang tidak bisa berdiri, hanya bisa berbicara. Namun di sini dia berkata kepada suaminya, "Pak, tolong ambil tempat uang yang biasa saya simpan. Saya takut uang itu nanti hilang." Nah, di sini pergilah Wak Saman ini mencari tempat uang yang biasa digunakan buat Mak Sora untuk menyimpan uangnya. Nah, kemudian dalam keadaan sakit pun Mak Sora ini masih ingat tentang uangnya, masih ingat tentang hartanya. Bukan dia berpikir bahwa sakitnya ini adalah teguran dari Allah. Nah, kemudian pelan-pelan lah si Wak Saman ini memberi nasihat kepada Mak Sora. "Mak, istighfar, Mak, istighfar. Mungkin Allah ini sayang sama Mak. Dan Mak ini masih diberi waktu untuk bisa bertobat. Ini adalah hidayah buat Mak." Kemudian Mak Sora pun tetap menjawab dengan perkataan kasar. "Sudahlah, aku muak dengar kata Allah. Aku muak dengar kata ibadah. Aku muak kata-kata baik yang kau ucapkan. Yang aku tahu sekarang, kita butuh uang untuk makan. Kita butuh uang untuk beli sesuatu. Lebih baik kamu sekarang pergi. Kamu tagih hutang yang ada dengan orang-orang itu. Karena aku butuh uang." Nah, si Wak Saman ini tidak bisa berkata apa-apa. Dan akhirnya pergi Wak Saman ini tanpa membantah ataupun menjawab perkataan dari Mak Sora. Nah, di sini mungkin rasa sayang seorang anak terhadap ibunya itu timbul di hati si Tini ini untuk datang mendekati ibunya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping ibunya. Karena dia tahu bahwa si Mak Sora ini sakitnya adalah sakit parah. Namun Mak Sora ini jangankan untuk mau berobat, jangankan untuk berpikir untuk ke dokter, dia pikir penyakitnya itu bisa hilang sendiri karena takut untuk mengeluarkan uang. Jangankan untuk bersedekah, untuk dirinya pribadi saja Mak Sora ini masih berpikir untuk mengeluarkan uang. Yang ada di otaknya itu hanya uang dan uang. Nah, di sini memang nafsu dunia yang ada di dalam diri Mak Sora ini sudah kelewatan, dan mungkin di sini Allah murka kepada Mak Sora. Nah, ada satu kejadian yang memang sangat memilukan lah, bisa dikatakan, karena ketika anaknya ini berniat baik untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping Mak Sora ini langsung marah. Dan begitu marahnya tadi, Mak Sora langsung melemparkan Al-Quran itu jatuh ke lantai. "Kamu pergi, berhenti untuk mengaji. Telingaku ini panas mendengar ayat-ayat yang kau ucapkan itu. Lebih baik kamu diam. Lebih baik masuk ke kamar. Tidak perlu, aku tidak perlu dengan bacaan Al-Quran yang kamu sampaikan ini. Karena aku yakin, aku masih bisa sembuh. Aku masih bisa untuk bekerja lagi, berjualan lagi. Karena aku belum mau mati. Orang yang dibacakan Al-Quran itu orang yang mau mati. Kamu mendoakan aku mati. Aku belum mau mati. Dan umurku masih panjang." Kata-kata itu yang sering terucap dari mulut Mak Sora. Kata-kata itu yang terlalu terucap. Nah, kemudian setelah berapa minggu kemudian, memang keadaan Mak Sora ini semakin lama, semakin hari, semakin menurun. Dan mungkin telah sampai waktunya, ataupun memang ajal dari Mak Sora ini telah datang. Tanpa disadari oleh Mak Sora pun, tanpa disadari oleh Mak Sora bahwa semua yang bernyawa itu akan mati. Dan semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah milik Allah. Nah, mungkin Mak Sora ini sudah waktunya untuk diambil oleh Allah. Tapi yang disayangkan di sini adalah Mak Sora ini mati ataupun meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, ataupun mati dengan keadaan yang belum sempat bertobat. Dan bahkan Mak Sora ini berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak ingin mati dan dia masih umur panjang, dan dia di sini masih bercita-cita untuk bisa membeli sesuatu dengan uang yang dia simpan. Jadi di sini Allah mungkin murka ataupun mengazab Mak Sora dengan meninggalnya Mak Sora itu dengan mata berdiri. Dan berkali-kali pun orang menutup mata Mak Sora itu tetap berdiri. Bahkan di akhir ayat Mak Sora itu
untuk bisa menutupkan mata dari Mak Sora itu, para pemandi jenazah itu menutup mata Mak Sora itu dengan menggunakan plester. Jadi Allah di sini menunjukkan kepada manusia yang masih hidup ini bahwa perilaku kita di dunia ini dinyatakan atau dilihat oleh orang banyak dengan keadaan jenazah kita di saat kita meninggal. Nah, di sini pun Pak Saman pun sempatlah mengucapkan permintaan maaf lah kepada semua orang-orang yang mengenal tentang Mak Sora agar mereka mengampuni segala dosa-dosa Mak Sora dan mengikhlaskan apa yang pernah dilakukan Mak Sora kepada mereka. Tidak semua manusia itu sama. Mungkin ada di antara yang lain pun masih merasa sakit hati akan perbuatan Mak Sora ini, akan kecurangan dari Mak Sora ini dalam berdagang. Jadi setelah jenazah itu dimandikan, dikafankan, dan akhirnya jenazah itu dibawalah ke masjid untuk disolatkan. Yang lebih aneh dan lebih membuat pilu lagi, jadi di sini ada satu kejadian yang memang sangat memilukan lah untuk keluarga yang ditinggalkan. Mengapa? Karena kebiasaan orang di kampung itu biasanya ketika seseorang itu mendengar orang lain mendapat musibah, kematian, nah maka mereka ataupun tetangga-tetangga lain itu langsung berbondong-bondong untuk datang menyaksikan ataupun datang untuk ngelayat. Namun di sini Mak Sora yang telah meninggal, Mak Sora yang telah terkujur menjadi bangkai, tapi yang datang untuk nyelawat ataupun datang untuk ngelayat ke rumah Mak Sora itu bisa dikatakan hanya kerabat dekat dari Mak Sora. Tetangga-tetangga pun tidak pernah, tetangga-tetangga pun tidak ada yang hadir untuk menyaksikan pemakaman Mak Sora. Karena apa yang dilakukan semasa hidup dari Mak Sora ini sama apa yang terjadi dengan dirinya. Karena Mak Sora ini tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga-tetangga ataupun dengan orang lain. Ketika seseorang mendapat musibah, kematian, namun Mak Sora ini tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Seakan-akan dia tidak menghargai orang yang meninggal ataupun tidak punya niat untuk datang melayat orang meninggal. Karena dia berpikir hidupnya ini akan panjang. Karena itulah kejadian itu pun dinyatakan oleh Allah. Sangat memilukan dan sangat membuat sedih keluarga yang ditinggalkan. Begitu sampai ke masjid untuk mensolatkan Mak Sora ini, malah Pak Ustadz yang memimpin ataupun Pak RT yang datang di sana untuk memimpin sholat jenazah itu datang ke setiap rumah untuk memohon kepada orang-orang untuk datang mensolatkan Mak Sora. Nah, namun di sini, jadi itulah takdir kehidupan seseorang itu bisa dilihat di saat kematiannya. Nah, begitu sampai di pemakaman, dimakamkanlah Mak Sora ini. Nah, kemudian setelah itu pulanglah Wak Saman ini tadi dengan anaknya Siti dan warga-warga pun kembali, dan di malam pertama itu diadakanlah pengajian seperti biasa-biasa. Kebiasaan di kampung-kampung itu kalau ada kematian ataupun ada yang meninggal itu selama 7 hari pertama itu dilakukanlah pengajian. Jadi orang-orang akan datang setelah Ba'da Isya itu untuk melakukan pembacaan Yasin dan tahlil lah untuk mendoakan almarhumah yang telah meninggal. Namun di sini yang datang untuk melakukan pembacaan Yasin, tahlil dan tahmin itu adalah keluarga-keluarga, kerabat-kerabat dekat dari Mak Sora dan Wak Saman. Tetangga-tetangga lain seakan-akan menutup mata dan telinga akan kematian dari Mak Sora ini. Nah, setelah pembacaan Yasin itu, setelah Ba'da Isya itu sekitar jam 11 malam lah, si Tina ini berberes-beres membersihkanlah pakaian-pakaian yang ada dengan Mak Sora itu dengan niat untuk membagikan pakaian dari almarhumah ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian dibereskanlah dari lemari pakaian itu, kemudian dipindahkanlah keluar dengan niat esok pagi itu pakaian dari Mak Sora ini akan dibagikan ke warga-warga yang lain. Nah, disinilah awal kemunculan dari pocong Mak Sora dengan datang mengelilingi kampung dan datang dengan mengganggu warga-warga yang ada di sekitar kampung itu. Sekitar jam 2 malam, di saat itu Tina dan Wak Saman ini tidur dengan lelap karena dengan seharian mengurus jenazah Mak Sora ini tadi.
merasa lelah dan letih. Kemudian si Tina ini tidurlah di kamar tempat biasa dia tidur, dan Wak Saman ini tidurlah di kamar di mana tempat dia biasa tidur dengan Mak Sora ini. Kemudian tiba-tiba terdengarlah ketukan dari jendela kamar yang terdengar jelas oleh Wak Saman itu 3 kali. Kemudian Wak Saman itu terbangun dari tidurnya. Nah, di situ Wak Saman terdengar suara seperti suara yang biasa dia dengar di telinganya, itu seperti suaranya Mak Sora yang datang memanggil namanya. Pak, 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 ayo Pak bangun. Antar aku ke pasar, Pak. Di situ Wak Saman sontak kaget sambil mengucap astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Kamu siapa? Dan Wak Saman sampai 3 kali menanyakan kamu siapa itu. Terus suara itu terdengar lagi. Aku Sora, Pak. Sora, Pak. Aku istrimu. Wak Saman hanya bisa terdiam. Terdiam, tapi di sini terdiam dengan keadaan bulu tangan ini berdiri. Seakan-akan ada sesuatu yang membuat Wak Saman ini ketakutan. Istriku sudah meninggal. Kamu siapa? Kamu bukan istriku. Istriku baru tadi dikuburkan. Baru tadi dimakamkan. Pak, aku Sora, Pak. Aku istrimu. Ayo kita pergi, Pak. Kita pergi ke pasar. Sudah waktunya nih, Pak. Nah, mungkin dengan terdengar suara tersebut, tiba-tiba Wak Saman ini terhentak dari tempat tidur, langsung keluar berteriak memanggil anaknya. Nah, di sini si Tina pun terkejut dan bangun dari tidurnya dan mendengar teriakan dari bapaknya ini, Wak Saman ini. Jadi Wak Saman ini seakan-akan kaget bertambah dengan rasa takut itu karena bulu tangan dari Wak Saman ini berdiri dan muka Wak Saman itu seperti pucat ketakutan. Nah, di sini Wak Saman menceritakan, aku mendengar suara ibumu datang. Dan suara itu biasa terdengar seperti ibu masih hidup. Seakan-akan dia mengajak aku pergi ke pasar. Seperti hal-hal biasa yang dilakukan oleh Mak Sora. Jadi di sini sahabat-sahabat, Mak Sora ini datang dengan wujud pocong itu. Seakan-akan menganggap dirinya itu masih hidup. Nah, kemudian suara itu hilang terdengar. Bahkan Wak Saman dan si Tina tadi sempat keluar untuk melihat apa benar yang dia dengar itu dengan bentuk wujud istrinya. Ternyata begitu Wak Saman tadi dan Tina keluar, ternyata tidak ada satupun. Ya, mungkin ini ilusiku saja, kata Wak Saman. Mungkin aku karena telah terbiasa dengar teriakan Mak Sora itu ketika jam 2 itu dia mengajak pergi untuk ke pasar. Nah, namun di sini setelah pocong ini datang ke rumah dengan memanggil Wak Saman ini, ternyata pocong dari Mak Sora ini berkeliling kampung untuk mendatangi setiap orang yang pernah dia datangi di masa hidupnya itu dengan datang menagih hutang. Jadi kehebohan pada malam hari itu ternyata menyebar di telinga setiap warga di kampung itu. Dan saya waktu itu ya sekitar kelas 6 SD lah. Dan di sana dengan cerita-cerita yang membuat heboh itu jadi membuat penasaran, apa benar Mak Sora itu jadi hantu? Apa benar Mak Sora ini jadi pocong? Nah, jadi kebiasaan saya itu kalau dulu setelah pulang ngaji itu saya sering keluar malam. Namun di sini dengan cerita yang menghebohkan bahwa Mak Sora ini menjadi pocong berkeliling kampung itu, jadi anak-anak yang seumur saya ini satu pun tidak ada yang berani keluar. Dan kemunculan dari Mak Sora menjadi pocong itu bukan 1 atau 2 orang yang melihat. Bahkan banyak orang yang melihat nyata bahwa pocong itu berwujud seperti Mak Sora. Kemudian di malam keduanya itu
terdengar lagi lah suara rintihan seperti orang menangis yang datang pas sama di posisi awal malam pertama itu, ketika Mak Sora itu datang dengan memanggil Wak Saman. Di malam kedua itu, tepat jam 2 malam itu, terdengar 3 kali ketukan yang seperti biasa. Pak, Pak, Pak. Nah, di sini Wak Saman langsung terkejut, bangun dan kaget. Pak, tolong aku, Pak. Aku belum mau mati, Pak. Pak, tolong aku, Pak. Aku kesakitan, Pak. Tolong, Pak. Aku ini belum mau mati, Pak. Mendengar rintihan itu, Wak Saman ini langsung bergegas lah. Membuka di mana tempat suara itu berada. Begitu Wak Saman membuka pintu jendela itu dengan brak, langsung di sanalah Wak Saman melihat dengan jelas. Dengan mata dan kepala Wak Saman itu melihat sosok pocong yang benar-benar mirip dengan istrinya. Di situ Wak Saman dengan terkaget dan terkejutnya itu sampai lemas dan akhirnya pingsan. Keesokan paginya itu si Tina ini kaget ketika masuk ke kamar ayahnya melihat Wak Saman ini masih terkujur, lemas. Pas posisi di mana dia jatuh begitu melihat pocong tersebut dengan pintu jendela yang terbuka. Nah, kemudian dibangunkanlah oleh si Tina. Pak, Pak, bangun, Pak. Begitu Wak Saman itu melihat wajah si Tina itu, Wak Saman itu langsung terbangun. Jadi berceritalah Wak Saman kepada anaknya. Nak, yang semalam datang itu emakmu untuk menemui bapak. Dan dia berkata, minta tolong. Dan dia berucap bahwa dia bilang, dia belum mau mati. Dia belum mau mati. Apa yang harus kita lakukan? Nah, lebih baik, Pak, kita mencari ustadz ataupun orang yang paham tentang hal-hal seperti itu, Pak. Takutnya, Pak, nanti kejadian ini atau teror ini bisa didengar oleh orang lain ataupun bisa diketahui orang lain, Pak. Ya mau diapain lagi, Nak? Mungkin sudah nasib kita ataupun memang sudah jalan dari Mak Sora seperti itu. Jadi di sini kita orang yang masih hidup, kita bantu Mak Sora ini dengan doa. Begitu ucap Wak Saman kepada anaknya. Namun memang kejadian itu sudah sering terjadi dan terdengar. Ada yang menceritakan bahwa Mak Sora itu datang dengan mengetuk pintu. Kemudian pas dibuka memang wujud pocong tersebut adalah wujud dari Mak Sora. Nah, saya pribadi pun pada suatu malam pernah mengalaminya. Itu terjadi di malam ke-7 di mana Mak Sora telah dimakamkan. Nah, kebiasaan saya itu waktu masih SD itu adalah kalau tengah malam itu sering bangun untuk kencing keluar rumah. Nah, kebetulan kamar mandi di mana tempat rumah saya tinggal itu dulu waktu di kampung itu, antara rumah dan kamar mandi itu agak berjauhan. Jadi kamar mandi itu berada di luar rumah. Nah, ketika saya bangun di jam 1 malam itu, biasanya saya itu berani untuk keluar. Namun dengan cerita yang menghebohkan bahwa pocong Mak Sora ini berkeliaran di kampung itu, jadi saya merasa takut. Dan akhirnya pada malam hari itu saya memberanikan diri untuk kencing melalui jendela. Jadi setelah saya membuka jendela, kemudian saya kencing, tiba-tiba sosok yang ada di depan saya itu adalah sosok pocong dari Mak Sora dengan wajah yang pucat dan dengan 2 kapas yang berada di hidungnya itu. Seketika saya langsung tersentak dan lari kabur dengan berteriak. Di tengah larinya saya tadi ketakutan dengan wujud dari pocong Mak Sora yang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kaki saya menyentuh obat nyamuk bakar yang berada di kamar dan kemudian jatuh di tengah kasur yang berada di kamar. Namun di sini saya tidak menyadari dan saya langsung masuk ke kamar di mana tempat bapak dan ibu saya tidur. Kemudian dengan menangis dan berteriak seakan-akan rasa ketakutan itu melebih-lebihi. Nah, di sini bapak saya dan ibu saya itu hanya tersenyum karena
saya ini adalah seorang anak laki-laki yang memang fobian dengan di dalam rumah. Dan seakan-akan saya bercerita melihat pocong itu, bapak saya seakan-akan tidak percaya. Itu cuma ilusi, alasan kamu mau tidur dengan bapak dan ibu. Nah, di subuh hari ternyata obat nyamuk yang menyentuh kasur tersebut akhirnya terbakar. Akibat dari ketakutan oleh pocong dari Mak Sora itu hampir membakar satu rumah tempat saya tinggal. Nah, kejadian itu saya ceritakanlah kepada teman-teman sebaya saya, dan memang itu adalah satu kejadian yang memang membuat saya trauma dan kerasa ketakutan yang ada. Karena wajah dari sosok pocong Mak Sora itu memang betul-betul menakutkan. Dengan wajah yang pucat, dengan mata yang berdiri, dan kemudian salah satu yang membuat sampai sekarang saya mengingat jelas itu adalah 2 kapas yang berada di hidungnya. Nah, kemudian singkat cerita, di tengah kehebohan cerita tentang pocong Mak Sora itu, di hari ke-7 itu ramai-ramailah orang datang untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak keluarga, yaitu Wak Saman dan anaknya. Nah, di sini Wak Saman dan anaknya telah mengetahui bahwa memang arwah dari istrinya Mak Sora ini memang betul-betul menjadi sosok pocong yang membuat heboh satu kampung. Nah, di situ adalah sedikit penjelasan ataupun sedikit solusi lah dari para warga untuk mencari orang pintar yang bisa agar arwah Mak Sora ini tidak lagi mengganggu ketenangan warga. Nah, di situ timbullah ide-ide yang bisa membuat solusi ataupun penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh warga kampung pada saat itu. Nah, ada yang menyatakan bahwa di sana ada orang pintar yang bisa menangkap hantu lah. Ada yang orang bilang, coba lihat makamnya, ada lubang nggak? Nah, memang hal itu memang benar-benar terjadi. Jadi sebelum malam ke-7 itu, Wak Saman dan anaknya itu datang untuk ziarah ke makam Mak Sora dan membacakan Yasin. Memang ada keanehan dan kejanggalan yang terjadi di makam Mak Sora itu adalah di makam Mak Sora itu di pas arah mesan di kepalanya itu memang seperti bentuk berlobang. Nah, hal itu pun sudah diketahui oleh Wak Saman. Namun di sini Wak Saman sama sekali tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu. Nah, namun di pembicaraan pada malam hari itu, Wak Saman hanya bisa terdiam. Karena apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui itu memang benar terjadi. Nah, keesokan paginya itu warga melihatlah makam Mak Sora. Dan memang di makam Mak Sora itu memang terlihat seperti retak ataupun ada lubang yang memang membuat jadi begitu warga itu datang dan menyaksikan bahwa keanehan yang terjadi di makam Mak Sora itu memang betul-betul terjadi. Di makam Mak Sora itu ada seperti lubang yang berbentuk lubang yang memang terlihat jelas. Nah, di situ saya sempat mendengarlah cerita dari pemuda-pemuda di sana bahwa mereka ingin menyaksikan langsung, dan mereka membawa salah satu orang pintar yang katanya memang bisa untuk menangkap hantu ataupun bisa memasukkan hantu itu ke dalam botol. Kemudian sebelum azan maghrib berkumandang, pergilah beberapa pemuda dan salah satu yang dianggap orang pintar lah yang bisa untuk menangkap hantu dari pocong Mak Sora itu dengan cara menunggu waktu di mana sebelum azan maghrib berkumandang. Biasanya yang diketahui oleh orang-orang itu bahwa arwah yang keluar penasaran itu akan keluar melalui lubang yang berada di makam tersebut. Nah, di sini saya dan 2 teman saya ini diam-diam mengikuti perjalanan pemuda-pemuda di sana dengan satu orang pintar itu melihat dari kejauhan. Nah, namun di situ antara saya dan jarak makam Mak Sora itu sekitar 10 meter lah. Dan di sana ada pohon yang bisa membuat saya itu tidak kelihatan, ataupun pohon yang bisa menyembunyikan lah dari saya dan teman saya itu untuk melihat kejadian apa benar hal ini terjadi atau
atau hanya cerita dari orang-orang saja. Nah, kemudian sebelum azan maghrib itu, orang yang dibilang dukun itu menyiapkan satu botol yang bakal menutupi lubang yang akan dia lakukan. Nah, namun di sini kejadian itu ternyata berbeda dengan apa yang mereka kehendaki. Begitu sebelum azan maghrib itu berkumandang, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan menyaksikan hal itu memang benar-benar terjadi. Di saat orang itu menutup lubang yang berada di depan ataupun di arah kepala tempat makam Mak Sora itu, tiba-tiba gumpalan asap itu keluar dari arah kaki di mana makam itu berada. Gumpalan itu membentuk seperti bentuk bayangan yang berwujud seperti pocong. Dan kemudian jadi tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Tiba-tiba sosok pocong yang keluar dari arah kaki dari makam Mak Sora itu berbentuk wujud nyata seperti pocong yang benar-benar ada. Kemudian sambil bersuara dengan seakan-akan mengejek ataupun menghina dengan suara yang hihihi. Kemudian salah satu dari warga itu melihat ke arah belakang dan apa yang mereka lihat itu adalah nyata. Wujud dari asap yang menggumpal seperti bayangan itu membentuk seperti pocong yang benar-benar terlihat jelas. Dan mereka akhirnya pontang-panting lari tanpa melihat lagi ke belakang. Nah, hal itu pun terjadi dengan saya dan teman saya yang melihat langsung kejadian tersebut. Jadi tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui, arah lari saya pun tidak mengetahui arah kemana saya harus berlari. Karena di sana makam terlalu banyak. Nah, di situ akhirnya apa yang dilakukan oleh warga itu gagal ternyata. Nah, keesokan harinya datanglah salah satu warga yang menawarkan diri, mengenalkan dengan salah satu orang yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian mereka beramai-ramailah datang ke makam Mak Sora itu untuk melihat apa benar makam ini berlobang atau tidak. Nah, memang ternyata makam ini bukan satu lobang yang dilihat, malah dua lobang. Ternyata lobang pertama yang ditutup itu ternyata bukan tempat di mana dia keluar. Nah, namun keluar dari arah belakang. Kemudian dengan beramai-ramailah mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kemudian salah satu warga yang dianggap bisa, ya boleh kita katakan seperti Pak Ustadz lah. Nah, di sana dia melakukan ritual ataupun syarat tertentu. Nah, di situ ditutuplah dua lubang itu dengan botol. Kemudian saya melihat langsung Pak Ustadz itu mengambil satu ranting pohon, kemudian ditusukkannya lah ke makam tersebut. Dan Pak Ustadz itu berkata, insya Allah mudah-mudahan dengan kejadian ini, dengan apa yang kita lakukan sekarang, arwah dari pocong Mak Sora tidak akan keluar lagi untuk mengganggu warga. Nah, memang apa yang dilakukan itu memang benar-benar terjadi. Sejak malam itu, satupun warga tidak ada lagi melihat sosok pocong dari Mak Sora yang berkeliaran mengelilingi kampung. Nah, mungkin dengan kejadian atau dengan kisah yang saya sampaikan ini, bisa kita ambil pelajaran atau hikmah dari perjalanan hidup dari Mak Sora ini. Bahwa jadi sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sementara. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini hanyalah ujian atau cobaan untuk menuju kehidupan yang lebih layak lagi, yaitu akhirat. Jadi kejarlah duniamu dan biarkan akhiratmu mengiringimu. Nah, itu adalah kiasan yang baik dan bisa kita cerna bahwa sesuatu yang ada di dunia ini adalah sifatnya sementara. Jadi buang dalam hati ini nafsu untuk dunia itu jangan terlalu berlebihan. Jadi seakan-akan cintailah sesuatu itu dengan sewajarnya. Nah, di sini sosok dari Mak Sora ini adalah salah satu orang yang mencintai hartanya, mencintai kehidupannya, mencintai dunianya itu melebihi kecintaannya terhadap Allah, terhadap Sang Pencipta dari alam semesta ini. Nah, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat tentang kisah dari pocong Mak Sora ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat, menjadikan edukasi untuk pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi baik dan buruknya. Nah, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang
saya sampaikan pada video saya kali ini, karena kehilapan yang mungkin selalu datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, selalu ada misteri di sekitar kita.